قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan di pagi hari ini kita sama-sama memanjatkan diri kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua, yang kita diberi kesempatan untuk bisa menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan melaksanakan sholat subuh secara ini merupakan amal unggulan, karena ketika kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka bahannya seolah-olah telah melaksanakan sholat sunnah untuk kemudian kita pertahankan saat istiqomah sampai menjadi jenazah. Salawat dan salam kita haturkan kepada kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga sahabatnya yang telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita senantiasa mengharapkan dan merindukan syawal sampai kiamat. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, alangkah berbahagianya manakala ketika kita berada di dunia ini bisa berkumpul bersama keluarga. Lebih berbahagia lagi manakala kita ketika di akhirat bisa berjumpa, bisa berkumpul dengan keluarga. Kita bisa melaksanakan reuni tentang cerita-cerita kenal-kenal yang sudah kita laksanakan di dunia ini. Untuk itu Allah memberi kabar gembira kepada kita semua bahwa Allah berfirman di surat Ar-Rahman ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Yaitu surga jannah ya, surga adn ya. Jangan akan masuk ke dalam surga adn bersama orang-orang yang soleh min abim dari golongan ya, nenek moyangmu, wajibihim dan pasangan-pasanganmu, dan dzurriyyatihim dan anak keturunanmu. Malaikat itu dan malaikat memasuki di antara mereka ke dalam pintu yang dikehendaki. Dari yang di atas kita menyampaikan bahwa kalau kita ya itu ingin berkumpul bersama keluarga di jannah, setidaknya ada 8 syarat yang harus kita penuhi. Adapun syarat yang pertama, kalau kita ingin masuk ke surga adn bersama keluarga, yang pertama adalah memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa Allah Ta'ala menyeru kita pada manusia dalam 3 hal. Yang pertama adalah memenuhi panggilan sholat. Untuk itu masalah sholat mari kita perhatikan ya, bagaimana kita menjaga sholat, memelihara sholat, karena sholat adalah amal yang mulai ditanya oleh Allah di hari kiamat. Manakala sholat kita baik, maka semua amal baik. Tapi manakala sholat kita bolong-bolong, amal kita bisa kobong. Untuk itu ketika kita sudah dengan sholat sebagai sholat bagian, maka sholat berfungsi sebagai inna sholata fahsai wal munkar, inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Sehingga harus bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Kemudian yang kedua adalah bagian untuk ibadah haji. Jadi bagian ibadah haji ini memang sudah diwajibkan bagi orang yang beriman yang mempunyai kemampuan untuk berperdana. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban serangkaian kepada Allah adalah mengunjungi Ka'bah Baitullah bagi mereka yang mampu menempuh perdana. Untuk mari kita persiapkan jadi mungkin untuk bisa niat melaksanakan ibadah haji. Dan kabar gembira bagi mereka yang punya niat kita belum punya mampu dan biaya, maka ada kabar gembira bahwa orang yang melakukan ibadah amalan yang ibadahnya setelah ibadah haji adalah ketika sehabis subuh kita melakukan tilawah, zikir, wirid, kemudian
Ketika matahari terbit, kita bisa melaksanakan sholat suruh barakat, insya Allah bahannya seolah-olah kita telah melaksanakan ibadah haji sempurna. Tapi kalau kita mempunyai kemampuan, maka tidak berkewajiban. Jadi jangan sampai aku sudah suatu belajar bukan gitu. Kemudian yang ketiga adalah panggilan menghadap Allah Taala. Maka setiap manusia kapan dia tahu ya kita nanti akan kembali pada Allah Taala. Untuk itu sebelum kita kembali pada Allah, kita persiapkan amal terbaik, ibadah terbaik, doa terbaik, puasa terbaik, rezeki terbaik, doa terbaik, semuanya terbaik. Yang manakah kita selalu saat dipanggil Allah kita sudah siap, dan kita benar-benar memahami jangan sekali-kali mati sebelum kita memasuki agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar takwa dan jangan sekali-kali mati sebelum kamu masuk agama Islam. Muslimin jamaah salat subuh Allah. Adapun syarat yang kedua agar kita bisa berkumpul bersama di sana, yaitu kita berjanji kita pada Allah SWT. Sebenarnya kita itu berjanji pada Allah setiap saat. Karena apa? Sholat kita, ibadah kita, hidup kita dan makan kita hanya untuk Allah SWT. Hingga apa yang kita lakukan dunia adalah kita niat ibadah. Kalau semuanya kita niat ibadah, maka apa yang kita hadapi akan menjadi mudah. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita persiapkan amal kita agar kita benar-benar bisa memenuhi janji kita pada Allah Taala. Begitu juga setiap saat, setiap sholat kita beribadah Allah. Inna iya karena tujuan iya nasta'in. Sesungguhnya hanya kepada aku menyembah dan hanya kepada kami minta pertolongan. Untuk mari kita laksanakan. Muslimin jamaah rajuul rahmatullah. Adapun saat yang ketiga agar kita bisa berkumpul di jannah adalah kita disuruh yaitu untuk yaitu menjalin hubungan, menjaga hubungan, memelihara silaturahmi. Karena dengan silaturahmi rezeki kita akan lancar, rezeki kita akan bertambah dan umur kita akan bertambah. Insya Allah umur kita akan barokah. Namun demikian ketika kita memasuki usia sudah bertambah umur kita, mungkin kita sadari bahwa nilai silaturahmi yang mungkin dulu kita rintis ketika sudah mungkin berkurang, mungkin karena juga karena fisik atau juga karena dana. Karena setiap yang kita lakukan silaturahmi memang ada jerba suki mawabiyah. Untuk itu dengan bersilaturahmi mari insya Allah akan memberikan kemudahan di dalam yaitu rezeki, sehingga orang yang ahli silaturahmi rezekinya akan bertambah dan umurnya akan semakin barokah. Muslimin jamaah sholat subuh yang berbahagia. Adapun saat yang keempat agar kita bisa berkumpul bersama keluarga di jannah adalah kita takut kepada Allah SWT. Memang kita sebagai beriman memang takut akan siksa neraka. Tapi lebih takut lagi manakah kita dengan harap dan cemas jangan-jangan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, tilawah kita, sedekah kita tidak diterima oleh Allah Taala. Ini adalah yang sangat menakutkan. Untuk itu kita berharap mohon pada Allah Taala dengan harap dan cemas. Harapnya apa? Berharap mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Taala. Dan kita takut jangan-jangan apa yang kita laksanakan selama ini Allah tidak menerima amal ibadah kita. Untuk itu mari kita berbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah sholat subuh rahmatullah. Adapun saat yang kelima agar kita bisa berkumpul bersama keluarga di sana adalah kita disuruh untuk bersabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah dan sabar dalam
menghadapi suatu kemaksiatan. Untuk itu Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Untuk itu mari ketika kita ada perintah disuruh untuk sholat berjamaah, untuk tilawah, untuk puasa, untuk sedekah, mari kita taati, kita laksanakan dengan niat yang ikhlas, niat mencari ridho ilahi. Insyaallah manakala kita benar taat pada Allah, Allah akan memberikan dan kemudian di mana saja berada. Begitu juga manakala kita diuji oleh Allah dengan musibah penyakit, apakah kalian harta, kehilangan jiwa dan sebagainya, kita hanya pasrah pada Allah SWT. Karena manakala kita lulus ujian, maka Allah akan mengajar kita. Dan bagi orang yang beriman, ketika diuji oleh Allah, kita pasrah pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan dikembalikan kepadanya. Muslimin jamaah salat syukur rahmatullah. Ada syarat yang kelima agar kita bisa berkumpul bersama keluarga di jannah, kita disuruh untuk senantiasa mendirikan sholat. Beberapa kali adalah saya senantiasa mengingatkan para jamaah agar kita benar-benar bisa melaksanakan sholat berjamaah waktu di masjid, khusus laki-laki. Bagi wanita, sebaik-baik wanita adalah sholatnya di rumah. Tapi manakala ingin jamaah ke masjid, jangan dihalangi. Maka dari itu, alhamdulillah bagi kita manakala kita mau berjamaah, setiap langkah kaki kita ada berpahala dan setiap langkah kita akan mengurangi dosa ini. Begitu juga dengan berjamaah, kita akan menjadi kuat, kita akan bisa menciptakan jiwa satu kesatuan, dan dengan berjamaah kita akan menjadi pemenang. Dengan berjamaah kita pahala kita 20 derajat, dengan ke masjid insyaallah apa yang kita laksanakan maka kita bisa akan termasuk orang-orang yang mendapat naungan dari Allah SWT ketika sudah di kiamat. Tidak ada naungan kecuali Allah, di antaranya adalah orang yang hatinya terpaut ke masjid. Untuk itu mari kita jaga sholat kita, kalau bisa ada kita bunyikan, sholat bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sholat adalah wajib bagi orang mukmin dan telah ditentukan waktunya. Inna sholata kanat alumina kita mangkuta. Surat An-Nisa ayat 103. Untuk itu mari kita pelihara sholat kita jaga sholat kita, jangan sampai ada unsuria ketika kita melaksanakan sholat wajib ini. Muslimin jamaah sholat syukur rahmatullah. Ada syarat yang ke-6 agar kita bisa masuk surga bersama keluarga adalah kita disuruh untuk berinfak, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Memang semuanya ketika kita infak secara sembunyi juga baik, secara terang-terangan juga baik. Namun semua kalau kita niati untuk mencari ridho Allah, maka apa yang kita infakkan akan diganti oleh Allah SWT. Orang yang berinfak dan bersedekah tidak akan mengalami suatu kemiskinan. Untuk itu ketika kita sedekah semakin banyak, maka Allah juga akan menggantinya semakin banyak. Muslimin jamaah sholat syukur rahmatullah. Adapun yang terakhir agar kita bisa berkumpul bersama keluarga di jannah adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita tahu bahwa setiap saat atau setiap hari kita mungkin mengalami apakah dihina, dicaci maki, dibulai dan sebagainya. Tapi bagi orang yang beriman, orang yang percaya pada Allah, ketika ada hinaan, cacian, makian, bulian, maka bagi orang yang beriman adalah ketika melihat bulian adalah dia memiliki yaitu sifat ibadur rahman, yaitu hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah SWT. Di antaranya apa? Ketika dibulai, dihina, dicaci maki, dia mengucapkan salamun, yaitu selamat. Jadi apa? Mereka berdoa bahwa orang yang menghina kita, mencaci kita, itu maka didoakan agar dia berada hidayah pada mereka jika dia tidak boleh tidak mencaci maki ini. Untuk itu masa hidayah memang datangnya dari Allah SWT. Itulah 8 syarat agar kita bisa masuk surga bersama keluarga. Untuk mari kita saling mengingatkan antara keluarga kita, karena keluarga kita adalah amat baik kita dan pekerjaannya
pekerjaan yang paling berat dan paling besar adalah ketika kita belum mampu menggandeng anak dan istri kita untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Untuk mari kita mohon pada Allah Taala agar kita diberi kekuatan, keimanan, kesehatan hingga kita bisa menggandeng keluarga kita, anak istri kita bisa benar-benar berkumpul bersama di surga Aden ini. Dan ketika kita bisa berkumpul di surga Aden, kita bisa berjalan di sana. Sudah disediakan apa saja, berbagai macam minuman, susu, madu, khamr dan sebagainya, juga diban dan sebagainya, banyak sekali. Karena surga itu belum mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan hati belum pernah merasakan. Kita hanya iman pada Allah Taala dan kita mohon mudah kita semua dimudahkan dapat berkumpul keluarga di jannah Allahumma amin. Demikian tausiah ini mulai dari terima kasih. Aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.